Serangga adalah episode paling imajinatif dalam serial ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan struktur virtual yang patut dipertimbangkan bagi umat manusia. Sulit membayangkan ras alien purba itu. Hanya dalam waktu singkat, ia telah memahami kelemahan umat manusia. Mereka percaya bahwa menjadi terlalu cerdas hanya akan menghambat perkembangan evolusioner peradaban. Menjadi terlalu pintar akan membuang banyak sumber daya. Pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan perpecahan internal sehingga menimbulkan perang. Pada akhirnya berujung pada kehancuran. Lagi pula, apakah kebijaksanaan merupakan faktor mutlak untuk terus berlanjut dan berkembang? Menonton episode singkat ini akan membuka pikiran Anda. Di masa depan, tingkat teknologi umat manusia dalam eksplorasi ruang angkasa akan mengalami lompatan besar. Kita tidak hanya dapat menghubungi peradaban di planet lain. Kita juga dapat bertukar informasi. Dari situlah semakin banyak nilai kemanfaatan yang diraih. Makhluk asing ini sangat bersahabat dengan manusia. Peradaban mereka melampaui umat manusia dalam jutaan tahun. Dokter ingin meminjam pesawat luar angkasa mereka yang lebih cepat dari cahaya. Pergi ke luar angkasa untuk menjelajahi ras serangga purba. Awalnya, alien tersebut tidak menyarankan agar dia pergi meneliti cacing tersebut. Karena mereka tidak mempunyai kecerdasan. Hanya hewan yang terorganisir dengan baik. Namun untuk memuaskan rasa penasarannya, mereka tetap memenuhi permintaan itu. Alien itu memimpin dan memberinya waktu kembali yang tepat. Sesuai kontrak pengangkutan, setelah 600 hari mereka akan menjemput Tuan V dan kemudian dia akan dibawa ke sarang asteroid tempat serangga berkembang biak. Diketahui bahwa mereka tidak memiliki tindakan untuk mencegah atau mempertahankan. Pada dasarnya tidak khawatir ketika orang asing memasuki area tersebut. Saat dia tiba, hanya 2 larva yang datang menyambutnya. Ada juga seorang dokter wanita yang datang ke sini untuk belajar 5 tahun lebih awal darinya. Melihat sesama manusia datang, dia sangat bersemangat. Kemudian dia mengajaknya mengunjungi peradaban di sini. Dalam perkenalannya, dia memahami sistem ekologi seluruh ras serangga. Mereka menanam berbagai jenis jamur bergizi tinggi sebagai sumber makanan. Karena struktur biokimia dasar mereka mirip dengan manusia. Manusia juga bisa memakan jamur jenis ini. Tetapi cacing dewasa inilah yang bertanggung jawab membuat makanan tersebut. Ketuk cangkangnya dengan lembut dan makanan yang terfermentasi di dalamnya tubuhnya akan keluar. Dokter memintanya untuk mencoba sepotong. Yang mengejutkannya adalah makanan yang tampak menakutkan ini ternyata enak. Namun serangga ini memberikan tugas dengan sangat jelas. Mereka yang bertubuh besar mengkhususkan diri pada Ohui untuk transportasi. Mereka yang telah berasimilasi melindungi ratu dan telurnya. Ratu bertelur mengerami banyak jenis serangga baru. Selain itu, mereka juga memiliki fungsi yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Artinya, menjumpai sesuatu yang memiliki keahlian khusus dan dapat dimanfaatkan. Mereka akan menggunakan beberapa trik untuk mengubahnya menjadi parasit untuk melayani mereka. Seperti prinsip kita menjinakkan kerbau untuk membajak sawah kita. Jika Anda mendengar ini, silakan duduk dan pindah. Bersiaplah untuk menyelam lebih dalam untuk mengabadikan potret sebenarnya dari Ratu Serangga. Saat melewati terowongan, Anda bisa melihat banyak serangga membawa makanan untuk Ratu. Setelah keluar dari jalan raya, mereka akhirnya melihat bagian paling sentral dari ras serangga. Sekaligus memahami sistem reproduksi dan inkubasi telur Ratu. Apapun jenis serangga yang dibutuhkannya, ia dapat menciptakannya. Namun secara intelektual manusia tidak bisa selamanya lepas dari keegoisan dan keserakahan. Katakan padaku tujuanmu sebenarnya datang ke sini. Dia berharap dapat menggunakan sumber daya di sini untuk mengubah kekacauan yang disebabkan oleh ekspansi manusia. Tapi dia tidak setuju dengan cara berpikirnya. Pasalnya, peradaban ras telah ada selama jutaan tahun. Mencoba menjinakkan mereka untuk mengabdi pada kemanusiaan adalah hal yang terlalu arogan. Tapi dia datang dengan persiapan dan mengatakan dia punya rencana yang sempurna. Yang perlu dilakukan hanyalah mengekstrak informasi genetik telur di dalam sarang. Kemudian dia bisa menciptakan konstelasi miliknya. Dengan begitu, Ratu Cacing bisa menetaskan lebih banyak jenis cacing untuk disajikan kepada manusia. Pada akhirnya, opsi rencana ini meyakinkan New. Kemudian dia memotong kulit di bawah kakinya dan mengeluarkan tabung reaksi yang diam-diam dia bawa. Setelah serangkaian penelitian mereka berhasil mengekstraksi berbagai jenis. Pada saat yang sama, secara diam-diam biarkan seekor serangga mencuri telur yang telah dibuahi dari Ratu. Tidak lama kemudian, mereka menciptakan ratu baru untuk diri mereka sendiri. Namun rencana mereka dengan cepat mengaktifkan sistem pertahanan serangga. Seseorang melompat dan memberitahu mereka bahwa ada masalah dengan sistem masukan. Dia tidak bisa melihatnya dimanapun.
Dia segera membiarkannya memimpin untuk melihat penyebabnya. Namun saat melewati terowongan, dia diserang oleh dua monster lainnya. Dia memimpin jalan dan dicabik-cabik oleh mereka. Setelah itu, semakin banyak anak yang datang memburunya. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa melarikan diri. Saat menerobos celah sempit di batu, dia tanpa sengaja menggaruk bahunya dan melukai dirinya sendiri. Namun berkat itu, dia lolos dari kejaran. Serangga yang ulet itu tiba-tiba menerobos bebatuan dan mengejar mereka. Dia dikepung dan hanya bisa bertarung sampai mati bersama mereka. Terakhir, gunakan batu tajam untuk menghadapi seseorang yang mengalami kesulitan. Kemarilah, dasar bajingan bodoh. Meski keberanian mereka meningkat, manusia masih terlalu kecil di hadapan mereka. Orang-orang dewasa dengan cepat menekannya ke dinding dan mengelilinginya. Mereka kehilangan kemampuan untuk melawan dan dibawa ke hadapan makhluk hidup lainnya. Ketika dia terbangun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah dipegang erat oleh makhluk menakutkan. Selanjutnya, tubuhnya dikendalikan oleh binatang itu dan digabungkan menjadi satu. Melihat pemandangan ini membuatnya tidak bisa menahan muntah. Ternyata inilah otak suku cacing yang benar-benar baru. Ia memiliki kecerdasan dan tidak berpartisipasi dalam pekerjaan apapun. Ia baru lahir beberapa minggu yang lalu namun ia dapat menyerap semua ingatan seluruh klan. Ternyata ketika mereka merasakan bahaya, Ratu akan membuat markas ini untuk menangani penyusup. Itu semua karena keserakahan dan keegoisan manusia telah mengaktifkan mode pertahanan ras. Ia menjelaskan, kekuatannya tidak ada niat untuk merugikan peradaban di sini. Hanya ingin menambah ilmu. Siapa sangka hal itu akan menggagalkan rencananya untuk menguji Ratu Serangga. Dan dengan tegas memperingatkan umat manusia akan nasib akhirnya. Berdasarkan standar umur serangga, maka kemanusiaanmu akan segera musnah. Jika kau ingin menghancurkan kami, kemungkinan besar aku akan menghancurkan dirimu sendiri. Kecerdasan bukanlah faktor khusus untuk bertahan hidup. Ia menyuruhnya membuka mata untuk melihat cacing pemungut sampah di sebelahnya. 2000 tahun yang lalu nenek moyangnya pernah menempati lebih dari separuh bank. Namun ketika mereka menyerang ras tersebut akan mengambil gen mereka. Kemudian ciptakan rekan yang lebih kuat untuk mengalahkan mereka. Mereka akhirnya mengasimilasinya menjadi parasit dan menjadi pemulung yang paling rendah. Jika para elf melawan ras, mereka juga akan menjadi parasit bagi mereka. Kebijaksanaan bagi mereka hanya diperlukan pada saat perang. Setelah orang berbahaya dilenyapkan, pemimpinnya akan menghilang secara alami. Itu cukup bagi mereka untuk mereproduksi ras dan mengembangkan tatanan ekosistem yang sehat. Hal ini sangat jelas tingkat peradaban suatu ras benar-benar melampaui tingkat peradaban umat manusia. Karena mengandalkan kebijaksanaan akan menimbulkan sifat egois dan serakah. Hasil akhirnya adalah perang dan kehancuran. Mendengar hal tersebut, dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia menerima tantangan agar manusia tidak berubah menjadi parasit. Manusia itu berbeda. Ia dengan gamblang menunjukkan kesombongan manusia.